Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan sekaligus mendemonstrasikan progres dari web yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada perancangan sistem, mendesain struktur database menggunakan MySQL dengan table books, ebooks, ebook files, employees, orders, payment, subscription, subscription request, dan user. Adapun implementasinya, yang pertama menggunakan PHP untuk backend, logic, dan HTML atau CSS untuk tampilan. Bagian B, tools, SAM untuk local server, dan PHP My admin untuk manajemen database. Adapun fitur-fitur yang sudah berjalan, yang pertama registrasi dan login multi-role, user, admin, dan karyawan. Yang kedua halaman katalog buku. Yang ketiga halaman pemesanan dan upload bukti transfer. Yang keempat fitur berlangganan ebook. Yang kelima manajemen pengguna buku dan ebook oleh admin dan karyawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan dari aplikasi web yang kami buat, yaitu aplikasi online bookstore. Jadi tampilan awalnya itu yaitu seperti begini. Jika tampilan biasanya jika kita tidak masuk sebagai admin, jika kita tidak masuk sebagai user atau sebagai karyawan. Tapi di sini saya akan coba dulu masuk sebagai user. Jadi saya masuk, cara masuknya itu ya kita klik gabung sekarang. Sebagai pengguna baru, kita registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun. Semisal di sini saya buat akun dengan nama Arul dan emailnya yaitu arul 12 gmail.com. Dengan paspor, semisal ini sebuah contoh saja, semisalnya itu Arul 123. Ya, kita klik daftar jika sudah memasukkan nama, email, dan paspor. Kita klik daftar. Kita klik lagi, oke. Registrasi berhasil. Anda akan diarahkan ke halaman katalog. Jadi untuk masuk ke aplikasinya itu kita terlebih dahulu login dengan dengan email dan username yang kita buat tadi, yaitu Arul ini dia, Arul 123, dan paspornya itu Arul 123. Salah, 123. Kita klik login. Dan ketika kita sudah masuk sebagai pengguna atau user biasa, tampilannya itu seperti begini. Ada beranda, katalog, status langganan, ajukan langganan, riwayat pesanan, dan logout. Dan ketika semisal user ingin membeli buku, kita klik katalog atau jelajahi buku. Katalog sama jelajah buku itu sama. Misal saya klik di sini jelajahi buku, masuknya itu akan di bagian katalog buku, dan tampilannya itu ada daftar buku. Semisal kita ingin membeli buku, kita klik buku yang ingin kita beli. Contoh ini semisal Lancar, Java, dan JavaScript. Kita klik beli. Ini merupakan deskripsinya, deskripsi penerbit, penulisnya, dan harganya. Kita klik beli. Dan ini merupakan tampilan untuk pemesanan bukunya. Jadi pemesanan bukunya itu mesti secara manual. Jadi ketika kita mau beli, kita masukkan deskripsi pembayarannya, yaitu contohnya sudah transfer. Semisal saya masukkan sini, saya sudah transfer. Harga bukunya itu kita masukkan harga bukunya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan masukkan bukti transfernya. Jadi nanti di sini bank masuknya di sini ya bank dari adminnya dan nomor rekening dari adminnya yang kita kirim nantinya. Ini hanya sebuah contoh dulu. Dan ini bagian upload bukti transfer. Jadi kita masukkan di sini bukti dari transfer kita berupa foto dari transfer kita. Misal ini kita masukkan, kita klik, kita kirim pesan. Nah, ketika kita sudah kirim pesan berhasil dikirim. Silakan tunggu verifikasi. Jadi verifikasinya nanti itu dari adminnya atau karyawannya untuk memverifikasi atau menerima pemesanan buku dari user ini. Kita kembali. Ya, itu tadi merupakan gambaran jika user ingin membeli buku. Dan bagaimana jika user ingin melakukan langganan? Ya, kita klik di bagian ajukan langganan dan sistem pembayarannya juga pun masih sama. Ketika user belum berlangganan, tampilannya itu akan seperti ini. Anda belum memiliki langganan aktif. Silakan hubungi admin untuk melakukan langganan. Jadi kita ajukan langganan terlebih dahulu. Sistem pembayarannya masih sama, yaitu secara manual dan kirim ke rekening yang tertuju di sini. Dan masukkan deskripsi transfer yang kita kirim, semisal yaitu 50.000, dan upload bukti transfer. Kita upload dan kirim permintaan. Nah, dan ketika kita sudah mengajukan permintaan, ya kita tunggu verifikasi dari admin atau karyawannya. Tulisannya di sini yaitu permintaan langganan berhasil dikirim. Dan untuk dari riwayat pemesanan buku tadi yang kami beli yaitu lancar Java dan JavaScript, ya statusnya itu masih pending. Jadi tunggu verifikasi dari adminnya, entah itu sudah terkirim sampai, dan itu semua diatur oleh admin dan karyawan. Baik, selanjutnya untuk melihat privasinya kita login sebagai karyawan. Kita coba login sebagai karyawan. Login. Kita lihat verifikasi pesan. Jadi inilah tadi pemesanan dari user. Jadi kita verifikasi terkonfirmasi. Dan ini kita ubah statusnya sendiri, yaitu dikirim, sudah dikirim atau sudah selesai. Jadi otomatis hanya ditekan oleh karyawan atau diubah oleh karyawan. So, misalnya sini kita klik selesai, sudah selesai. Dan untuk kalau langganan tadi yang ini tadi verifikasi permintaan langganan. Jadi dari user tadi yang mengajukan langganan, kita bisa verifikasi dan memberi tanggal di sini, tanggal mulai langganannya, yaitu semisal tanggal tanggal 1 bulan 6 2025 sampai tanggal. Jadi sistemnya ini yaitu 1 bulan ya langganannya. Jadi sampai tanggal 1 bulan 7 2025. Nah, kita setujui dan sudah. Dan tugas dari karyawan juga di sini yaitu dapat mengelola e-book. Jadi dapat menambahkan e-book. Di sini kita tekskan judul semisal aja, gomom. Deskripsinya sembarang. Saya tambahkan file PDF.
masukkan file e-booknya. Kita masukkan file e-booknya, kita klik upload. Upload e-book. E-book berhasil diunggah. Ini tadi yang kita tambahkan. Dan itu tadi merupakan tugas dari karyawan, yaitu dapat verifikasi pesan, kelola langganan, kelola e-book, verifikasi langganan, dan kelola pesan. Dan untuk admin sendiri, coba kita login sebagai admin. Ini admin itu dapat manage buku, yaitu dapat menambahkan buku, mengedit buku, atau menghapus buku. Misal kita ingin menambahkan buku dengan judul Jepang misalnya, penulisnya misalnya ini Kakak, save, harganya semisal 1, 2, 3, 4, 5, 6, deskripsinya ya sembarang, coba kita masukkan di sini, masukin deskripsinya. Lalu kita upload gambar buku atau tampilannya buku, masukkan di sini, simpan buku. Ini sudah ada buku yang kita masukkan tadi, yaitu buku Jepang dengan penerbit Kakak, dengan penerbit publisher dan penulis Kakak, dengan harga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan admin juga dapat manage user, yaitu dapat mengaktifkan user, menghapus user, dan yang lainnya itu dapat manage order. Jadi admin juga dapat manage order sama seperti karyawan tadi. Dia juga dapat manage employer. Jadi admin itu dapat menghapus karyawan atau mengedit, mengganti data karyawan, misal usernya, emailnya, paspornya, dia bisa ganti, dan dapat mendeaktifkan karyawan, dan dapat menghapus karyawan, serta juga dapat menambahkan karyawan bagian sini. Kalau kita lihat dari POV dari usernya tadi yang telah diverifikasi oleh admin atau karyawan tadi. Kita login sebagai ini Arul, kita login sebagai Arul tadi. Coba lihat, jadi status langganannya itu sudah ada karena sudah diverifikasi oleh karyawan tadi. Jadi untuk melihat bukunya, untuk baca e-booknya itu kita klik lihat buku. Semisal ini kita lihat buku Gomom, kita lihat, kita baca. Nah, beginilah tampilannya. Tidak bisa di-download, jadi hanya bisa dibaca di web ini saja. Misal buku ini lagi. Inilah tampilannya, tampilan dari e-book. Jadi e-booknya tidak bisa di-download, jadi untuk bacanya itu ya user harus masuk ke web ini dulu baru bisa membaca e-book ini. Dan kita lihat tadi riwayat pemesanannya komplit, berarti sudah selesai sesuai dengan karyawan yang dia klik tadi, yaitu selesai, komplit. Ya mungkin itu saja untuk fitur hari ini. Oh ini juga tadi buku yang sudah ditambahkan. Ini buku Jepang, bahasa Jepang dasar Jepang dari admin tadi yang sudah menambahkan buku. Jadi semisal admin mau hapus bukunya lagi, kita coba kita hapus manage buku, kita hapus buku Jepang, delete, buku berhasil dihapus. Coba kita lihat di tampilannya di user, login sebagai Arul. Bila buku Jepang sudah tidak ada, coba kita cari di bagian search barnya, kita tulis Jepang. Buku tidak ditemukan ya karena sudah dihapus oleh adminnya.
mungkin itu saja yang bisa kami beri penjelasan atau demonstrasi dari aplikasi kami. Untuk kedepannya mungkin kita bisa tambahkan fitur-fitur lain, karena masih ada tugas satu, yaitu persentase laporan akhir atau akhir dari demonstrasi aplikasi ini. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.